sahabatku semua, seharusnya orang jika masih punya rasa malu, teman-teman, seharusnya jika ketahuan berdusta, apalagi memfitnah di media sosial, teman-teman, sudah terbongkar nih kedustaannya, seharusnya dia membuat video klarifikasi. Seharusnya dia meminta maaf secara terbuka di media sosialnya, di publik, teman-teman. Orang ini, teman-teman, saya sebut saja namanya Thanos, teman-teman. Thanos ini kemarin dia sudah memfitnah salah satu pondok pesantren yang ada di Papua, teman-teman. Dia fitnah itu adalah pondok pesantren Salafi yang melakukan tindakan asusila. Setelah terbongkar, ternyata itu adalah pondok pesantren miliknya NU. Bukannya minta maaf, dia menghapus videonya, teman-teman, dan membuat video baru. Video baru ini, teman-teman, dia lagi-lagi mencoba berusaha mencari-cari kesalahan Salafi. Mencari-cari kesalahan apakah ada pondok pesantren Salafi yang melakukan tindakan asusila. Akhirnya, teman-teman, dia menemukannya, teman-teman. Tapi akhirnya terbongkar lagi bahwa itu bukanlah pondok pesantren Salafi. Dia sama saja mempermalukan dirinya sendiri, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Alhamdulillah, yang kita tunggu-tunggu ya guys, di kanal YouTube-nya Thanos Golden, beliau sudah membuat video klarifikasinya tentang video yang dihapus oleh beliau sebelumnya. Dan menurut pendapat pribadi saya ya, ini video beliau ini adalah merupakan pembelaan diri ya. Mari kita simak video daripada beliau ini di kanal YouTube-nya Thanos Golden. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan klarifikasi dan menjelaskan kepada kalian semua tentang masalah yang ada di pondok pesantren kemarin, karena sangat banyak sekali netizen ataupun subscriber saya ataupun subscribernya Harry Pras yang menginginkan saya menjelaskan hal itu. Tapi sebelum saya menjelaskan hal-hal terkait pondok pesantren, kalian harus lihat dulu video ini. Ada satu TKW diperkosa di Saudi, ribut Saudi. semuanya. Ini begini orang Arab muncul fanatisme dan rasisme, teman-teman. Saya bukan membela mereka, bukan. Ya. Tapi di Indonesia ada nggak pembantu diperkosa? Banyak. Jadi ada sisi negatif positifnya, ada orang manusia di mana orang berbuat kejahatan, gitu kan? Manusia. Tapi jangan tidak sportif untuk menilai mana baik buruknya. Ini bukan masalah pembelaan, tapi saya cerita apa adanya karena memang sedang ditanya gitu. Sportif ya. Jadi kita harus sportif memang. Nah, dari video itu Pak Khalid Basalam ini menjelaskan kepada kita teman-teman bahwa tindak kejahatan asusila itu ada di mana-mana. Nggak cuma di Indonesia, di Arab Saudi juga ada. Tapi kita harus sportif. Kita harus sportif, jangan sampai berat sebelah dalam menyebarkan berita itu. Lalu ketika orang ini terus-terusan membahas dan juga memberitakan kasus-kasus pencabulan yang ada di pondok pesantren yang kebetulan terafiliasi dengan NU, maka biar sportif, saya juga akan membagikan berita-berita tentang kasus pencabulan yang ada di luar NU, termasuk yang ada di Arab Saudi sana. Tapi akhirnya saya harus minta maaf teman-teman. Karena apa? Karena seharusnya saya tidak ikut-ikutan menyebarkan berita itu. Seharusnya kita malah bersedih jika mendengarkan kejadian atau berita seperti itu. Kenapa kita harus bersedih? Ada kejadian seperti itu kok kita malah harus bersedih? Karena berita itu menimpa saudara kita, saudara muslim kita,
umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Saya tidak boleh membalas apa yang menjadi tantangannya orang ini, ya. Saya tidak boleh membalas orang ini, tantangan orang ini dengan sama-sama menyebarkan berita tentang kasus asusila. Dan apalagi kasus itu menimpa saudara muslim kita, sama-sama umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru sadar, ternyata berita-berita seperti itu tidak boleh kita publikasikan terus-menerus, seperti yang dikatakan oleh Buya Yahya berikut ini. Kalau seandainya berita itu benar, berarti kan ada ustadz melakukan yang demikian. Kita harus sedih menangis. Siapapun ustadz itu. Apakah Anda kenal atau tidak kenal? Iya. Anda punya masalah atau tidak punya masalah? Karena atas nama umat Nabi Muhammad, atas nama tokoh misalnya. Umat Islam. Kalau seandainya benar, Anda sedih. Betul. Pasti Anda sedih kalau Anda punya iman. Iya. Lepas Anda punya masalah atau tidak masalah dengan itu. Satu. Kalau seandainya berita itu tidak benar, berarti kan ada orang umat Nabi Muhammad yang menfitnah. Kita harus sedih. Jadi kejadian ini betul buat sedih. Maka kami himbau kepada media manapun jangan hanya menyebarkan media hanya untuk kepentingan media Anda, YouTube Anda dan sebagainya. Ingat, Allah Maha melihat. Maha melihat. Jika Anda menertawakan musibah yang Allah timpakan pada orang lain, khawatir Allah akan timpakan kepada Anda, ya hamba Allah. Kalau hanya ditimpakan di dunia sederhana, tapi akan dihukum di akhirat. Iya. Benar, Bu ya. Misalnya, ini harus jadi bahan koreksi untuk diri kita sendiri. Karena apa? Itu hanya sebuah contoh. Mungkin terjadi di kiri kanan kita hal yang semacam itu. Akan banyak kejadian-kejadian. Karena dunia tempatnya ujian. Ada orang baik kepleset dan sebagainya. Seterusnya. Iya, Bu. Kalau Anda sudah jadi malaikat, sudah tidak bisa dosa. Lalu begitu gampangnya Anda misalnya menilai orang dengan nilai negatif. Tidak. Hai hamba Allah, ingat. Baik. Allah melihat hatimu. Iya. Lihat kebersihan hatimu dan melihat kedengkian di hatimu, lihat kebencian di hatimu. Allah Maha tahu itu semuanya. Gak berguna basa-basi ini. Hakikat di hatimu ada apa? Iya. Kehebatanmu adalah pada orang yang engkau berbeda dengan dia, bermasalah dengan dia, masih ada cinta karena Allah. Masih ada cinta karena Allah. Seperti itu. Ini sengaja kami hadirkan karena apa? Biasanya itu kan ada grup-grup kelompok-kelompok itu yang tidak senang yang ini. Dan tertawa, ada orang kena musibah tertawa. Naudzubillah. Mana iman? Mana iman Anda? Mana iman kita? Baik itu. Kemudian ini adalah di saat kita mendengar berita itu. Yang kedua adalah jika hal urusan perzinahan tidak gampang. Tidak gampang. Memberitakan, menerima berita. Sebab zina harus ada dengan 4 saksi dan sebagainya. 4 saksi. Jangan gampang menyebarkan perzinahan. Baik, Bu ya. Kalaupun seandainya Anda benar, wahai hamba Allah, dengar berita perzinahan seseorang, awas jangan Anda sebarkan. Baik. Nabi mengajar untuk menyembunyikan, untuk dinasihati dengan benar dan baik. Nabi mengajarkan untuk dinasehati dengan baik apabila ada pelaku yang memang terbukti seperti itu. Lanjut dulu. Bukan untuk disebar, misalnya ada kejadian perzinahan dan sebagainya. Kalaupun ada, jangan biasa Anda suka mengekspos berita-berita itu. Itu jika benar terjadi dan Anda melihatnya. Kalau Anda tidak mendengar, Anda tidak melihatnya, mohon maaf, bukan tidak mendengar. Anda tidak tahu kebenarannya, tidak tahu kepastiannya, apalagi. Yuk kita selamat dulu deh. Baik. Kita perlu belajar berakhlak yang mulia. Pastikan bahwasanya jika ada orang bermaksiat, Anda sedih siapapun dia. Jika Anda ketimpa musibah, pastikan Anda sedih siapapun dia. Iya. Itu tanda hati Anda bersih. Anda ada iman.
hati Anda hidup. Baik, ini saja yang perlu kami hadirkan. Oke, jadi itu ya, apa yang disampaikan oleh Buya Yahya, ini kalau kita rasakan, ya, tidak hanya kita dengarkan, kalau kita rasakan, ini banyak benarnya. Beliau mengatakan seharusnya kita ini malah ikut sedih, bukan menyebarkan, bukan menyebarluaskan. Karena cukup kita mengetahui dan kita koreksi, serta mawas diri. Jangan sampai kejadian itu juga menimpa kepada keluarga kita. Makanya kita harus benar-benar teliti, benar-benar berhati-hati dalam memilih pondok pesantren untuk putra-putri kita. Kita harus menseleksi pondok pesantren, pondok mana yang tidak punya track record buruk, agar putra-putri kita aman untuk mencari ilmu di sana. Jadi, pondok manapun harus hati-hati. Pondok manapun harus hati-hati dalam memilih untuk putra-putri kita. Tetapi, yang saya yakini adalah bahwa di dalam pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah diajarkan kepada santrinya untuk berbuat asusila. Dan yang pasti, Islam tidak membenarkan zina. Islam melarang perzinahan. Dan saya mohon maaf karena telah ikut-ikutan juga untuk menyebarkan berita itu. Dan pada ayat 20 Allah menerangkan larangan adanya penyebaran pornografi dan perzinahan. Kita sesama umat manusia harus saling mengasihi dan menyayangi.